Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Septianto SPDMT. Saya dosen di Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Mata kuliah pokok yang saya ampu diantaranya adalah pengendalian emisi kendaraan, praktek sepeda motor dan motor kecil, praktek motor bensin dan diesel, serta mesin konversi energi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu pengendalian emisi kendaraan. Mata kuliah ini mempunyai bobot SKS sebesar 2 SKS teori, yaitu selama 2 kali 50 menit. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Otomotif semester 5. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengendalian emisi kendaraan diantaranya yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pengendalian emisi kendaraan bermotor. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan emisi gas buang kendaraan bermotor. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pencemaran udara beserta dampaknya terhadap lingkungan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi pengendalian emisi kendaraan. Dan yang terakhir, mahasiswa juga mampu menjelaskan uji emisi dan juga baku mutu emisi yang ada di Indonesia maupun di wilayah global. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui dua cara, yaitu secara sinkronus dan juga asinkronus. Secara asinkronus, mahasiswa menggunakan platform Elena, yaitu e-learning yang sudah dikembangkan oleh pihak Universitas Negeri Semarang, yang mana di dalam Elena terdapat beberapa materi dan juga penugasan yang dapat diakses oleh mahasiswa secara langsung. Selain ada materi dan juga penugasan, di dalam Elena, mahasiswa juga dapat melakukan presensi secara mandiri, di mana presensi tersebut dapat diakses oleh dosen sehingga dapat mempermudah dosen dalam melakukan presensi kehadiran mahasiswa pada mata kuliah tersebut. Untuk pembelajaran sinkronus, mahasiswa dan dosen melakukan tatap muka di dalam kelas dengan melakukan diskusi, dengan memberikan materi, dan juga ada pemberian job terstruktur atau proyek akhir, yang mana dalam proyek akhir tersebut mahasiswa akan diberikan beberapa job untuk dilaksanakan oleh mahasiswa, khususnya dalam bidang pengendalian emisi kendaraan, baik itu di motor bensin maupun di motor diesel. Jumlah pembelajaran sinkronus yang diwajibkan oleh Universitas Negeri Semarang yaitu sejumlah 4 pertemuan secara asinkronus melalui Elena, sehingga total pembelajaran yang dilakukan untuk mata kuliah pengendalian emisi kendaraan ini sejumlah 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan atau perkuliahan, dan 1 UTS atau ujian tengah semester, dan 1 ujian akhir semester. Penilaian pada mata kuliah pengendalian emisi kendaraan ini mempunyai 6 aspek penilaian. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif, di mana aktivitas partisipatif mahasiswa ini mempunyai bobot penilaian sebesar 25%. Aspek penilaian yang kedua yaitu dari hasil proyek. Dalam mata kuliah pengendalian emisi ini, mahasiswa mempunyai beberapa proyek yang harus dilakukan, yang mempunyai bobot penilaian sebesar 25%. Sedangkan aspek yang ketiga yaitu ada tugas atau penugasan yang dilakukan baik itu secara sinkronus maupun asinkronus, di mana bobot penilaian mempunyai porsi sebesar 10%. Sedangkan bobot penilaiannya, aspek penilaian yang keempat yaitu ada kuis, di mana kuis ini mempunyai bobot paling kecil yaitu sebesar 5%. Sedangkan aspek yang kelima yaitu UTS atau ujian tengah semester mempunyai bobot penilaian 15%, dan yang terakhir UAS atau ujian akhir semester mempunyai bobot penilaian 20%.
Jadi seperti itulah untuk proses pembelajaran secara keseluruhan dari materi atau dari mata kuliah pengendalian emisi kendaraan. Berikutnya saya akan menyampaikan perkuliahan di dalam kelas dengan mahasiswa pada pertemuan kedua dengan materi jenis gas buang kendaraan bermotor dan dampaknya terhadap lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Ya, kita bertemu kembali di perkuliahan pengendalian emisi kendaraan. Jadi pada pertemuan kedua hari ini ya, kita akan membahas terkait dengan gas buang kendaraan bermotor dan juga efek atau dampak pengaruh terhadap lingkungan. Ya, jadi ini materi lanjutan dari materi yang sebelumnya. Setelah kemarin rekan-rekan sudah mempelajari tentang apa sih polusi udara, apa sih pencemaran udara, sekarang apa yang menjadi keluaran gas buang yang ada pada sebuah kendaraan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, saya cek kehadiran terlebih dahulu. Siti Taifatun, Wiji Ninggar, Asi Subhi, Dimas Iqbal, M. Ilham Surahman, Marcelio Aurel. Ya, oke, itu tadi sudah kita presensi. Sekarang kita coba masuk ke materi. Kita masuk ke materi ya. Jadi gas buang kendaraan ya. Jadi kalau rekan-rekan sudah melaksanakan praktik ya. Jadi kalau sudah praktik tentang sepeda motor, praktik tentang bensin diesel. Jadi di sini pasti teman-teman akan menguji bagaimana kondisi emisi gas buang yang ada di kendaraan. Ya. Nah, kondisi gas buang seperti apa yang ada saat ini bermacam-macam jenisnya. Jadi setelah kemarin rekan-rekan sudah mengetahui bagaimana atau efek polusi yang ada di sekitar. Jadi polusi itu kan ada banyak, ada polusi udara, ada polusi air, ada polusi padat ya. Jadi banyak macamnya. Sekarang kita mencoba mengetahui apa sih gas buang yang ada di kendaraan, jenis-jenisnya seperti apa, kemudian efek atau dampaknya bagaimana. Oke, kalau kita lihat dari simulasi atau gambaran yang ada di sini ya, ini ada yang namanya beberapa gambar. Kalau saudara lihat ada emisi yang timbul di sebuah udara atau pada udara sekitar kita itu banyak sebenarnya yang berasal dari beberapa polutan. Jadi yang namanya polusi itu, yang mempolusi namanya polutan. Ada dua jenis di sini. Ada primary polutan dan juga ada secondary polutan. Ada yang tahu apa itu primary polutan dan juga secondary polutan? Ya, oke, jelas. Primary polutan adalah gas buang yang berasal dari hasil pembakaran mesin ataupun sebuah peralatan. Sedangkan secondary polutan adalah hasil reaksi daripada primary polutan tersebut. Oke, ya, terima kasih. Mas, siapa namanya? Putu Wisnu. Putu Wisnu. Ya, terima kasih Mas Putu Wisnu. Oke. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Putu Wisnu tadi, ya. Ada primary polutan. Primary polutan ini polutan-polutan primer atau polutan yang dihasilkan oleh mesin atau engine atau alat-alat yang dia menghasilkan polusi atau menghasilkan emisi, mengeluarkan polusi. Ya. Sedangkan secondary polutan, ya, ini adalah hasil reaksi polutan-polutan yang timbul dari primary polutan. Jadi kalau secara logikanya atau secara gampangnya, ini ketika polutan dari polutan primer, misal dari kendaraan, dari pabrik, ya, itu berkumpul jadi satu, ya. Kemudian di situ
mereka bisa membentuk atau bereaksi menjadi secondary polutan. Jenis primary polutan, contohnya misalkan ada karbon monoksida, ada CO2, ada NO, ada NO2, ya, ada particulate matter. Ya. Sedangkan untuk secondary polutan, ini polutan-polutan hasil reaksi dari primary polutan, ya, seperti amonium, kemudian ozon, kemudian ada H2O2. Jadi semuanya adalah hasil reaksi dari polutan. Jadi kalau bukan hanya polutan yang timbul dari gas buang saja atau dari kendaraan saja, tapi bisa bereaksi dengan polutan lain, atau bahkan dengan cahaya matahari pun bisa terjadi polutan jenis lain. Ya, gitu. Oke, terima kasih tadi Mas Putu ya. Oke, sumber emisi kendaraan itu dari mana sih? Jadi kalau kita berbicara sebuah kendaraan, tadi kan dalam lingkup besar ada industri, ada pabrik, ya, ada rumah tangga, ada dari TPA atau tempat pembuangan akhir sampah itu juga menghasilkan polusi. Ya. Lalu sumber emisi kendaraan di sini ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis. Yang pertama ada dari blue biogas. Yang kedua ada dari evaporated fuel. Yang ketiga ada exhaust gas emission. Apa itu blue biogas? Ya. Jadi kalau kita lihat blue biogas, ya, ini adalah gas buang yang bukan keluar tidak dari proses pembakaran, atau polutan atau polusi emisi kendaraan yang dia berasal dari kebocoran. Ya, kebocoran di sini bisa jadi kalau di sebuah engine ada bahan bakar yang dia menguap, kemudian dia lepas sebelum masuk ke proses pembakaran, dia sudah lepas terlebih dahulu. Ya, ini kebocoran uap bahan bakar. Ya, jadi bahan bakarnya ini dia bisa lepas menguap. Ya. Kemudian yang kedua, dari mana emisi kendaraan itu? Yang kedua keluar dari yang namanya evaporated. Bahan bakar yang menguap. Ya. Bahan bakar yang menguap. Kalau tadi uap tapi dia yang bocor, tapi di sini bahan bakar yang menguap. Bisa dari tangki atau bisa dari saluran-saluran sebelum masuk ke intake. Jadi menguap, bahan bakarnya uap itu salah satu emisi. Ya. Atau kalau kita bisa lihat di sini istilahnya C. Kalau bahan bakar itu kan CH. Bahan bakar itu dia CH. Kan namanya hidrokarbon. Kalau dia bahan bakar, minyak jadi minyak. Tapi setelah dia menguap, dia jadinya HC, unburned hidrokarbon. Jadi bahan hidrokarbon yang tidak terbakar. Sehingga kalau di pom bensin itu mencium baunya kok ini, yaitu bau HC atau evaporated fuel, bahan bakar yang menguap. Kemudian yang terakhir adalah exhaust gas emission. Ya, exhaust gas emission atau ya ini dari sebuah proses pembakaran. Keluarnya dari mana? Dari knalpot. Itu baru namanya exhaust gas emission. Itu dari proses pembakaran. Ya, proses pembakaran. Pembakaran yang sempurna itu yang seperti apa? Pembakaran yang dia menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi yang namanya proses pembakaran itu TH ini plus O2 ini bisa menjadi CO2 plus H2O. Ini proses pembakaran, itu produknya itu harusnya ini. Apa sih emisi-emisi yang bisa keluar atau polusi-polusi yang bisa keluar dari proses pembakaran ini?
Yang pertama itu karbon monoksida. Apa itu karbon monoksida? Bagaimana CO itu bisa terbentuk? Ada yang tahu? Oh ya, silakan. Karbon monoksida tersebut bisa terbentuk karena dalam proses pembakaran mungkin kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen, ya. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Karbon monoksida, kekurangan oksigen. Mbak siapa tadi? IPA ya. Ya. Karbon monoksida atau CO. Harusnya kan dari proses pembakaran CO2. Ya. Jadi terjadinya CO ini bisa disebabkan ada kekurangan oksigen. Ya, oksigen yang harusnya O2 ini kekurangan oksigen. Itu CO. Ya. Kemudian CO bisa terjadi karena mesin bekerja pada suhu rendah dalam jumlah yang sangat besar. Jadi kalau mesin pada kondisi idle, mesin standby, mobil misalkan standby, sehingga kadang terjadi beberapa kasus keracunan di dalam mobil, ya kan? Ada yang meninggal di dalam mobil, itu dia keracunan CO. Ya, gasnya ditutup, ada kacanya ditutup, ada kebocoran masuk ke dalam, dia bisa kena CO tadi. Ya. CO ini bisa mengikat HB atau apa? HB itu darah merah. Ya, darah merah manusia itu CO kalau masuk terhirup, dia bisa mengikat HB sehingga akan menghasilkan COHB. Ya, COHB. Ini dia bisa berikatan. Jadi ketika manusia menghirup CO terlalu banyak, ya dia bisa berikatan dengan darah. Ya, dia bisa berikatan dengan darah. Ini ada sedikit tabel sumber dari penelitian Wardene tahun 2001 menyebutkan bahwa konsentrasi CO di udara, misalkan ada 3 ppm, ppm itu part per million atau bagian per juta, ya, ada 3 ppm di udara, maka konsentrasi COHB yang memungkinkan itu 0,98. Dan itu masih tidak berefek apa-apa pada tubuh manusia ketika manusia menghirup CO. Kemudian konsentrasi CO yang semakin tinggi, ya, mulai dari 5, 10, 20, 40, ini maksudnya konsentrasi CO di udara, ya. Jadi ketika di udara semakin tinggi CO-nya, maka COHB-nya bisa semakin tinggi pula. Persentasenya bisa semakin tinggi. Ya, mulai dari fungsi jantungnya terganggu, sakit kepala, susah bernafas, sampai pingsan ketika sudah mencapai 100 ppm. Kemudian ada hidrokarbon. Hidrokarbon itu apa? Tadi yang sudah saya sampaikan, hidrokarbon adalah bahan bakar yang tidak terbakar. Andum hidrokarbon. Ya, kalau bahan bakar kan CH, HC itu andum hidrokarbon, jadi hidrokarbon yang tidak ikut terbakar. Jadi harusnya terbakar, sudah jadi uap ya, sudah dikabutkan, entah itu diinjeksi atau di karburator, sudah dikabutkan, masuk intake, masuk ke dalam ruang pembakaran. Di dalam ruang pembakaran tadi, kan tidak semua bahan bakar akan terbakar, ya kan? Ya, sebagian yang tidak ikut terbakar pasti kan akan didorong oleh piston, akan ikut keluar. Nah, dia akan ikut keluar ke gas buang, sehingga akan menimbulkan yang namanya emisi HC. Ya, oke, kita lanjutkan. Oke, setelah itu ada emisi terkait dengan, setelah tadi ada HC, ada emisi NOx. Ya, jadi kalau kita lihat di tampilan di depan di sini, ini menggambarkan gabungan antara primary polutan tadi
bisa mengakibatkan atau bisa terbentuknya sendiri polutan. Ya. Jadi yang pertama dari primary polutan antara NO, ya, NO dan juga NO2. Jadi ini NO dan NO2 ini bisa kita sebut sebagai NOx. Ya, NO dan NO2 ini ketika bertemu dengan VOC atau volatile organic compounds atau HC tadi, gabungan antara HC dengan NOx ini bisa mengakibatkan terbentuknya O3 atau ozon. Ya. Jadi ozon ini bisa terbentuk karena adanya VOCs dan juga NOx. Ya. Ya. Berikutnya CO2. CO2 ini berbahaya tidak menurut rekan-rekan semuanya? CO2. Ya. Oke. CO2 tidak berbahaya jika terhirup langsung, akan tapi CO2 dapat mengakibatkan efek pemanasan global yang mempunyai efek negatif secara tidak langsung pada manusia. Oke, Mas siapa namanya? Maharudin ya. Jadi menurut Mas Maharudin tadi tidak berbahaya kalau misalkan berinteraksi langsung dengan manusia. Tapi ternyata CO2 itu walaupun memang CO2 adalah produk hasil pembakaran, tapi CO2 dia bisa memiliki efek yang kurang baik terhadap lingkungan. Jadi seperti adanya pemanasan global atau efek rumah kaca ya. Jadi semakin panas lingkungan kita itu terbentuk karena CO2 yang semakin banyak. Ya. Itu kenapa CO2 bisa kita katakan juga merupakan polusi juga. Sehingga sekarang mulai berangsur-angsur pindah ke electric vehicle atau kendaraan listrik. Oke, seperti tadi yang disampaikan Mas Maharudin ya. Jadi mengakibatkan efek rumah kaca ya atau greenhouse effect. Jadi ketika CO2 ya ada di dalam bumi kita ya, ada mulai dari karbon dioksida, ada NOx, ada CFC, macam-macam sumbernya, dia menjadi satu, masuk di atas ya, lingkup di bumi kita ya, dia terperangkap. Panas yang ada di bumi ini terperangkap, dia tidak bisa keluar ya. Sehingga menyebabkan efek rumah kaca. Panas yang dari situ bisa masuk, tapi panas yang dari dalam tidak bisa keluar. Ozon juga sama ya. Ozon ini terbentuk karena tadi gabungan antara NOx, VOCs atau HC tadi gabung di sini ya. Ini jadi satu ozon ya. Ozon itu kira-kira menguntungkan atau merugikan kalau ozon ya? Oke Mas. Apabila ozon berada di atas atmosfer maka dapat menguntungkan. Yeah. Namun ketika ozon berada di bawah atmosfer maka dapat merugikan lingkungan. Ya, Mas siapa namanya? Wahyu Jayat. Ya, oke. Jadi ketika ozon berada di dalam atau di bawah atmosfer, ini bisa mengakibatkan panas yang dia tidak bisa keluar. Ya. Berbeda dengan ozon yang ada di lapisan atas atmosfer, sehingga panas matahari bisa dicegah tidak secara langsung ke bumi. Ciri khas di mesin diesel, ya, ini mempunyai beberapa jenis emisi, ya. Seperti tadi sampaikan ada NOx, ada ini ya. Apakah sama emisi yang ada di mesin diesel? Ya. Kira-kira menurut saudara, ya, apa gas buang yang paling dominan dalam emisi di mesin diesel? Ada yang sampaikan? Ya, oke Mas. Ya, jadi emisi yang dominan itu tadi apa? Partikel, bahan bakar yang tidak terbakar dan partikulat ya. Oke Mas siapa? Binastian ya. Oke, terima kasih Mas Binastian.
Jadi ada bahan bakar yang tidak terbakar dan satu cirinya lagi di mesin diesel itu adalah particulate. Kita lihat partikel berapakah 0,1 mikron. Kalau kita lihat kan PM 2,5 ada PM 10. Kalau 0,1 ini kita bandingkan, ini adalah rambut saudara. Rambut ya, rambut ini diameternya sekian, rambut manusia. Ini kalau kita lihat ini rambutnya, kalau kita potong, ini PM 2,5 itu posisinya sekian. Ini PM 2,5, particulate matter 2,5. Ini PM 10 sekian. Ya. Kira-kira itu rambut ya, kalau dipotong itu kan kecil ya. Itu di tengah-tengahnya lagi, kecilnya lagi. Kira-kira bisa nggak terhirup tubuh manusia? Bisa ya. Itu saja terkait dengan materi yang kita sampaikan hari ini. Jadi jenis-jenis emisi tadi ada banyak ya, mulai dari emisi mesin bensin, emisi mesin diesel, dan dampaknya itu juga macam-macam, baik itu dampak secara langsung terhadap tubuh manusia ataupun dampak yang tidak langsung terhadap lingkungan. Sehingga dari sini kita mulai harus paham kenapa kita perlu untuk mengendalikan emisi. Kita bisa mengendalikan setelah terbentuk emisi atau sebelumnya. Ada dua opsi. Kalau sebelumnya itu berarti kita harus memodifikasi bahan bakar alternatif atau bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, memodifikasi engine-nya ya, itu sebelum mencegah. Dan yang terakhir, ketika sudah terlanjur terbentuk, kita namanya after treatment yang dilakukan ketika sudah terlanjur terbentuk tadi. Dengan apa? Dengan adanya catalytic converter, dengan adanya EGR ya, dengan pengendalian emisi tadi yang sudah terlanjur terbentuk. Oke. Untuk selanjutnya nanti kita mencoba mempelajari tahapan berikutnya, dan ada beberapa penugasan nanti yang bisa saudara cari. Silahkan saudara cari beberapa artikel atau paper yang berkaitan dengan emisi. Kemudian nanti saudara coba lihat ketika CO kita kendalikan dengan apa, ketika muncul hasil kita kendalikan pakai apa. Jadi semua jenis-jenis emisi ini bisa kita kendalikan sesuai dengan peruntukannya. Oke, terima kasih untuk perkuliahan pada siang hari ini ya. Kita tutup dengan berdoa untuk menutup kuliah pada siang hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.